Halo semuanya, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai algoritma dan pemrograman dasar. Sebelum kita belajar pemrograman dasar, tentu saja kita harus mengerti algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Sehingga ketika kita akan menyelesaikan suatu masalah, kita harus membuat urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Lalu, apa tujuan algoritma? Tujuan belajar dari algoritma yang pertama itu mampu memahami dan menganalisa suatu permasalahan. Lalu, permasalahan tersebut dapat dipecahkan secara global dan mempresentasikan ke dalam bentuk flowchart. Kenapa dikatakan mempresentasikan ke dalam flowchart? Karena di dalam menganalisa suatu permasalahan dan memahaminya, kita harus memecahkan dulu permasalahannya. Sehingga kita harus membuat alur urutan langkah-langkah logis suatu permasalahan. Dan urutan langkah-langkah logisnya seperti apa? Kita bisa menggambarkan dalam diagram alil atau flowchart seperti contoh di bawah ini. Kita memulai suatu permasalahan yang kita alami, kemudian kita baca data. Di sini contohnya adalah hitung luas segitiga. Oke. Lalu hitung luas segitiga, tampilkan hasil luas dan selesai. Itu adalah contoh flowchart dari menghitung luas segitiga yang paling sederhana ya. Oke, saya akan lanjutkan lagi sekarang dengan program. Apa itu program? Program adalah kumpulan pernyataan komputer. Sedangkan metode dan tahapan sistematis dalam program adalah algoritma. Sehingga suatu program ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Jadi bisa dikatakan bahwa hubungan yang berkesinambungan antara program dan algoritma. Makanya disimpulkan bahwa program adalah suatu implementasi dari bahasa pemrograman. Untuk program itu sendiri sama dengan algoritma ditambah bahasa. Bahasanya itu ada struktur data yang harus kita buat. Jadi, algoritma ditambah bahasa pemrograman atau struktur data sama dengan program. Oke, bisa dipahami ya seperti itu. Itu adalah program. Kemudian, saya juga akan jelaskan di sini mengenai jenis-jenis bahasa pemrograman. Ada dua jenis bahasa pemrograman. Yang pertama adalah bahasa pemrograman tingkat rendah atau bahasa mesin, bisa dikatakan bahasa biner juga. Itu adalah bahasa pemrograman tingkat rendah. Kemudian yang kedua adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Untuk contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi yang pertama adalah prosedural. Seperti apa saja? Yang pertama adalah Algol, Pascal, Fortran, Basic, lalu COBOL, C++, dan untuk sekarang ini Python yang akan kita pelajari. Jadi untuk algoritma dan pemrograman dasar kali ini, program yang akan saya gunakan yaitu pemrograman Python. Yang kedua adalah fungsional. Apa saja fungsional? Yaitu logo, APL, LESP. Yang ketiga adalah deklaratif. Apa saja yang ada di deklaratif yaitu prolog, object oriented murni, seperti Smalltalk, Eiffel, Java, dan personal homepage atau PHP. PHP-nya bukan PHP yang itu ya, tapi personal homepage. Oke, selanjutnya yaitu membuat alur logika pemrograman. Penyajian atau penulisan algoritma pemrograman secara garis besar bisa dalam dua bentuk penyajian, yaitu tulisan dan gambar. Algoritma yang disajikan dengan tulisan yaitu struktur bahasa tertentu, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dan pseudocode. Nah, untuk pseudocode ini apa? Saya akan jelaskan untuk pseudocode ya. Pseudocode itu adalah kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya seperti Pascal atau C, sehingga lebih tepat digunakan untuk menggambarkan algoritma yang akan dikomunikasikan kepada pemrogram, orang yang akan membuat program tersebut. Ya, sedangkan algoritma disajikan dengan gambar yaitu flowchart. Itu adalah pseudocode. Oke, saya akan lanjutkan kembali dengan flowchart. Flowchart atau diagram alir atau bagan alir bisa dikatakan seperti itu.
skema Tobaggan chart yang menunjukkan aliran atau flow di dalam suatu program secara logika. Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Untuk notasi-notasi tersebut dinyatakan dengan bentuk simbol. Ini adalah simbol flowchart secara garis besar. Nanti saya akan jelaskan untuk simbol-simbol yang lebih detail, ya. Karena di dalam membuat algoritma itu tentu saja kita harus menguasai dulu dalam pembuatan flowchart. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai simbol-simbol yang ada di flowchart. Flowchart merupakan gambar Tobaggan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antara proses beserta pernyataannya. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol. Dengan demikian, setiap simbol menggambarkan proses tertentu, sedangkan antara proses digambarkan dengan garis penghubung atau garis alir ya. Dengan menggunakan flowchart akan memudahkan kita untuk melakukan pengecekan mana bagian-bagian yang terlupakan ketika kita menganalisis suatu permasalahan. Di sini adalah contoh simbol-simbolnya ya. Ada terminator, kemudian garis alir ya, preparation, proses, input atau output data. Ini bentuknya seperti ini untuk input dan output ya. Dan untuk proses bentuknya seperti ini, kemudian untuk decision seperti ini, untuk on page connector bentuknya bulat dan off page connector bentuknya seperti ini. Saya akan jelaskan lebih detail lagi di skema yang berikut ya. Ini ada diagram alir simbol yang lebih sederhana lagi. Lihat simbolnya. Untuk yang pertama, bentuk kotak yang ujungnya membulat, ini terminal menunjukkan awal dan akhir dari suatu program. Jadi ketika kita akan membuat flowchartnya seperti ini untuk input data, input atau output, lambangnya seperti ini ya atau simbolnya. Kemudian kalau untuk proses seperti ini. Lalu kita lihat untuk kondisi, bentuknya seperti ini. Ini untuk variabel atau nilai awal atau konstanta, kemudian penghubung untuk halaman yang sama, lalu penghubung untuk halaman berbeda, dan yang di bawah adalah garis alir. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas di sini algoritma menghitung luas segitiga. Ya, jadi saya akan jelaskan di sini bagaimana kita membuat suatu program dengan menyusun algoritmanya dulu, menyusun flowchartnya, langsung pembuatan programnya. Ya, di sini algoritma menghitung luas segitiga. Mulai, kemudian masukkan alas, masukkan tinggi, hitung luas sama dengan 0,5 dikali alas dikali tinggi. Tampilkan luas segitiga dan selesai. Jadi untuk permasalahan kali ini kita akan membahas mengenai menghitung luas segitiga. Ya, jadi di sini akan muncul nanti outputnya keluar. Ketika kita inputkan alas, misalnya 2, lalu masukkan tinggi misalnya 3, maka akan otomatis hitung luas 0,5 dikali alas dikali tinggi, sehingga akan muncul luas segitiga yang kita inginkan sesuai angka yang kita masukkan tadi. Lalu N, selesai, permasalahan juga selesai. Seperti itu. Selanjutnya saya akan di sini jelaskan untuk flowchartnya. Perhatikan baik-baik flowchart di sini ya. Ini untuk awal dan dasar, jadi supaya lebih mudah untuk dipahami. Lihat simbol dan notasi yang paling atas. Mulai, tadi saya sudah jelaskan di awal untuk notasinya ya. Lalu mulai, kemudian garis alir ke bawah, masukkan alas, bentuknya seperti ini. Lalu garis alir lagi ke bawah, masukkan tinggi. Garis alir lagi ke bawah, luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Maka yang kita inginkan adalah tampil luas segitiga. Lalu N, selesai. Ini flowchart yang akan kita buat. Dalam pembuatan program akan mudah ketika kita membuat algoritmanya dulu. Sehingga akan sistematis mengurutkan urutan logis permasalahannya sampai selesai seperti apa penyelesaian masalahnya, maka kita bisa membuat programnya. Seperti contoh program ini yang sudah saya buat. Ya, ini secara detail saja, nanti kita akan langsung ke praktek supaya lebih dipahami dan lebih mengerti. Ya, sekarang saya akan lanjutkan ke pemrograman. Pemrograman adalah proses membuat software komputer dengan menerapkan algoritma dan struktur data tertentu menggunakan bahasa pemrograman. Algoritma adalah metode dan tahapan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Seperti saya sampaikan tadi di awal, ya, kita juga harus memahami struktur data.
yaitu tempat tatanan penyimpanan data yang dibutuhkan program pada komputer. Di sini ada skemanya. Ini adalah program. Kita lihat di sini ketika kita akan membuat suatu program, tentu saja kita harus memasukkan apa? Algoritma dan struktur data. Struktur datanya berupa apa? Ya, berupa seperti saya sebutkan tadi, ada bahasa. Bahasanya pemrograman yang tergantung dari masing-masing menguasai pemrograman yang mana. Apakah itu C, C++, ya, atau Python, itu boleh saja digunakan. Oke. Selanjutnya yaitu kode program yang telah ditulis, dikompil dan dieksekusi untuk menjalankannya. Compile itu adalah menerjemahkan kode program yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman ke bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh komputer sehingga komputer mengerti apa yang diperintahkan. Kita lihat di sini ada kode program. Sini kode program. Kemudian kita lihat di sini ada compiler. Jadi kode programnya kita masukkan, lalu di-compile kode program tersebut ke kode bahasa mesin, interpreter kalau dalam Python. Kemudian dieksekusi. Setelah dieksekusi, program akan dijalankan di komputer dengan output sesuai yang kita inginkan. Seperti itu. Itu adalah kode program, ya. Oke, saya akan lanjutkan lagi yaitu dengan Python, karena bahasa pemrograman yang akan kita gunakan yaitu bahasa pemrograman Python, ya. Jadi salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer di kalangan programmer saat ini dan mudah dipelajari itu memiliki struktur data tingkat tinggi tetapi efisien dan pendekatannya sederhana. Namun efektif digunakan untuk pemrograman berorientasi objek. Oke, selanjutnya saya akan lihat di sini interpreter Python mudah dikembangkan dengan fungsi dan tipe data baru diimplementasikan dalam C atau C++ atau bahasa yang lain bisa dipanggil dari C. Python juga cocok sebagai bahasa tambahan untuk aplikasi yang dapat disesuaikan. Oke, seperti itu adalah Python. Dan Python juga merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dapat mengeksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interpreter yang tadi saya sudah sampaikan, ya. Maksudnya coding dalam bahasa pemrograman ini dieksekusi per baris, ya. Jadi program akan berhasil jika ada kesalahan saat mengeksekusi sebuah program. Python itu sendiri memiliki struktur sintaksnya itu cukup rapih, ya, sehingga mudah dipahami dan bahasa pemrograman ini digunakan oleh beberapa programmer, ya. Oke, selanjutnya saya akan membahas kembali yaitu interpreter dan compiler di dalam bahasa Python, ya, di mana interpreter menghasilkan bentuk objek kode, kemudian nanti akan dieksekusi sehingga akan menghasilkan program yang kita inginkan, ya. Ini source code-nya, lalu ada data, kemudian di translator, lalu akan menghasilkan program yang kita inginkan, ya. Seperti ini hasilnya, outputnya, ya. Oke, selanjutnya yaitu skema proses compiler. Di sini saya akan bahas sedikit mengenai skema bahasa compiler. Di sini kita masukkan nanti source code, ya. Lalu di-compile. Nah, sebelum compile itu apa? Kita harus membuat objek kodenya dulu dan datanya dulu. Misalnya nanti saya akan membuat beberapa contoh untuk program tadi luas segitiga. Data yang akan kita masukkan yaitu masukkan alas, seperti itu. Masukkan tinggi, ya, dan objek kodenya kalau untuk Python misalnya print, kemudian kurung buka, kutip, lalu masukkan luas, kurung tutup, sebelumnya diberikan kutip dulu, lalu nanti dieksekusi. Setelah dieksekusi maka akan menghasilkan output. Oke, itu adalah gambaran umum dari interpreter, ya. Selanjutnya untuk Python sendiri, ketika kita sudah menginstal Python, kalian boleh menginstal Python beberapa versi sesuai dengan kemampuan dari komputer masing-masing, ya. Jadi karena Python itu cukup ringan, jadi ada yang 32 bit atau 64 bit, tergantung kesediaan komputer masing-masing. Setelah menginstal akan menghasilkan dua seperti ini. Halaman interpreter dan halaman editor atau script editornya ada di sini, ya. Jadi nanti kita bekerjanya di halaman editor. Setelah itu nanti akan ke halaman interpreter. Oke, ya. Selanjutnya di sini saya akan juga jelaskan untuk source code-nya. Bahasa Python memiliki beberapa sintaks yang umum, ya, dan ada struktur pengulangan juga. Seperti itu di dalam
pemrograman Python. Sekarang kita akan buka program Python yang setelah diinstal. Caranya adalah kita klik Start, kemudian akan ada dua jenis di sini, ada yang IDLE Python, tergantung beberapa versi sesuai yang kalian install masing-masing, dan Python 3.9 yang saya pilih. Langsung saja kita klik yang IDLE. Maka tampilannya akan seperti ini. Lalu mulai mengetikkan program yang akan kita buat. Ya, saya sudah buat di sini. Tidak lupa nanti ketika sudah membuatnya, untuk selalu simpan sebelum melakukan run. Di sini saya akan buka untuk tadi yang dari materi yang saya sudah jelaskan untuk pemrograman dasar menggunakan Python, yaitu membuat program menghitung luas dari segitiga. Oke, sekarang akan saya buka untuk menghitung luas segitiga. Di sini sintaks yang ada yang harus dibuat dalam menuliskan program membuat menghitung luas segitiga. Kita lihat untuk sintaks yang paling atas itu print, ya. Jadi untuk pemrograman Python itu pertama dengan print. Tidak lupa untuk print, P-nya itu kecil, huruf kecil, tidak dengan huruf besar. Nanti akan error sintaksnya jika menggunakan huruf besar, ya. Print, kemudian kurung buka, kutip, program Python menghitung luas segitiga. Kutip, kurung tutup. Ya, jadi kalau kalian untuk pertama biasanya dalam program Python itu hello world-nya sama dengan perintah print, kurung buka, kutip hello world, lalu kutip kurung tutup. Begini juga untuk penamaan judul ya, seperti ini. Lalu akan menghitung alas. Jadi A sama dengan float yang tadi saya sudah sampaikan di materi sebelumnya, kurung buka, input, kurung buka, kutip, masukkan alas, titik 2, lalu kutip, kurung tutup 2 kali. Ya. Lalu untuk T itu tinggi sama dengan float, kurung buka, input, lalu kurung buka, kutip, masukkan tinggi, titik 2, kutip, kurung tutup 2 kali. Cukup simpel dalam pemrograman Python untuk membuat program menghitung luas segitiga. Lanjut dengan luas sama dengan 0,5 dikali A dikali T. Ini adalah merupakan rumus dari luas segitiga. Lalu print, koma, kutip, luas segitiga sama dengan, di sini ada tulisan setengah, ya, 0,2F kutip, lalu persen luas kurung tutup. Nah, ini pada intinya yang harus diingat dalam sintaks membuat program luas segitiga. Tidak lupa harus disimpan file, kemudian save, lalu kita akan coba run. Ya, kita akan coba run modul atau tekan F5 untuk program Python. Caranya seperti ini. Kita klik run modul, maka akan muncul di sini hasilnya. Ya. Masukkan alas. Contohnya saya akan masukkan alasnya itu 5. Lalu tekan enter. Kemudian masukkan tinggi. Contohnya adalah 6 untuk tinggi. Lalu akan muncul luas dari segitiga sama dengan 15. Seperti itu. Itu contoh dari pemrograman Python yang paling sederhana, yaitu menghitung luas segitiga. Bisa dipahami? Sekarang saya akan lanjutkan ke pemrograman yang berikutnya, yaitu di sini saya sudah buat untuk program dalam membuat program kalkulator, ya, yang simple-simple yang akan saya berikan contohnya. Ini karena harus belajar tentang deklarasi fungsi.
di dalam pemrograman Python. Yang pertama, untuk deklarasi yang pertama itu yaitu fungsi penjumlahan. Jadi def ya, kemudian add kurung buka x, y kurung tutup titik 2. Return x ditambah y. Ini untuk deklarasi fungsi penjumlahan. Kemudian untuk fungsi pengurangan. Def lalu subtract, x, y kurung tutup titik 2. Return x dikurang y. Karena kita akan membuat fungsi dari pengurangan. Ya, jadi nanti ketika kita menginputkan angka, maka jika kita mau dikurangi angkanya x kurang y, nanti hasilnya akan muncul. Sintaksnya seperti ini. Kemudian untuk fungsi perkalian, ya, def multiply kurung buka x, y kurung tutup titik 2. Return x dikali y. Itu untuk perkalian. Selanjutnya, fungsi pembagian. Def divide kurung buka x, y kurung tutup titik 2. Return x dibagi y. Tidak lupa untuk menu operasinya. Ya. Di sini kita lihat print kurung buka, kutip, pilih operasi, kurung tutup, sebelumnya diberikan tanda kutip tentunya. Lalu print, karena kita akan memberikan option. Jika kita akan menghitung jumlah, kita berikan angka 1. Jika kurang, 2 untuk pilihannya. Lalu jika kali itu 3, jika bagi itu 4. Ya, lalu nanti untuk outputnya sendiri, ketika kita akan menghitung jumlah, maka kita memilih 1. Kita akan memilih untuk operasi pengurangan, kita pilih 2. Begitu perkalian itu 3, kemudian untuk pembagian itu 4. Bisa dipahami? Saya lanjutkan ya. Meminta input dari user. Choice sama dengan input, kurung buka, kutip, masukkan pilihan. Seperti saya sudah sampaikan tadi, ada option 1, 2, 3, atau 4. Jika memilih jumlah, berarti kita pilih 1. Lalu untuk memilih kurang 2, memilih kali itu 3, dan memilih bagi itu 4. Oke, untuk num1 sama dengan in, kurung buka, input, masukkan bilangan pertama. Ya, ini untuk bilangan pertama, nanti kita memasukkan bilangan awal yang kita ingini, ya, yang kita mau. Lalu num2 sama dengan int, kurung buka, input, kurung buka, lalu kutip, masukkan bilangan kedua, titik 2, kutip, kurung tutup 2 kali. Ini fungsi if-nya ya. Perhatikan untuk fungsi if dan else di sini. Ya, jika kita sudah mengenal pemrograman C++, tidak jauh berbeda, tetapi di sini lebih sederhana saja dan lebih mudah untuk dipahami. Kita lihat di sini untuk if choice sama dengan kutipnya 1, angka 1, kutip 1, titik 2. Ya, jika kita memilih angka 1 ditambah angka 2, add num1, nim2 kurung tutup. Ya, jadi jika kita memilih angka 1, maka operasi hitungnya itu num1 ditambah dengan num2. If selanjutnya untuk choice pilihan kedua, jika kita memilih 2, yaitu num1 ya dikurang num2. Sintaksnya seperti ini ya. Kemudian subtract num1, num2. Ya. Numerik 1, numerik 2. If choice sama dengan 3, jika kita memilih angka 3, maka print kurung buka num1, akan ada perkalian, jadi tanda kali, kutip, kemudian num2. Kutip sama dengan multiply num1 dan num2. Bisa dipahami ya. If choice jika memilih 4 itu untuk operasi pembagian. Kita lihat di sini untuk pembagian. Jadi bilangan 1, bilangan 2 untuk dibagi. Lalu jika input salah, tentu saja bisa saja terjadi, makanya koma,
kurung buka, maksudnya kutip input salah, kutip kurung tutup. Ini adalah sintaks untuk membuat program kalkulator yang paling sederhana. Sebelum saya akan menjelaskan, kita akan coba membuat data transaksi. Dan hasilnya merupakan struk. Contohnya seperti itu dari data transaksi untuk penjualan. Contohnya seperti itu. Nah, ini untuk yang sederhana dulu. Tidak lupa untuk selalu di-save sebelum kita run. Save dulu. Kemudian di-run. Ya. Nah, sekarang kita coba run langsung saja. Run modul atau F5. Nah, di sini akan muncul. Ya. Contoh. Saya akan menghitung jumlah, maka pilih operasinya. Untuk jumlah 1, jika memilih kurang 2, memilih 3 itu perkalian, memilih 4 adalah pembagian. Saya akan menghitung jumlah, maka saya akan memilih angka 1. Kemudian kita tekan enter. Bilangan pertama, saya akan menjumlahkan 6. Enter lagi. Bilangan keduanya, memilih angka 8, maka 6 ditambah 8 akan menghasilkan 14. Cukup sederhana. Sekarang yang kedua, saya akan memilih pilihan yang kedua. Ya. Yaitu saya akan coba untuk memasukkan pilihan pertama itu yang kedua, memasukkan pilihannya. Ya, pilihannya contohnya saya akan memilih angka yang kedua ya, seperti itu. Saya akan coba dulu untuk membuat pilihannya yang kedua. Ini saya supaya kalian tidak lupa, untuk filenya itu harus disimpan ya, betul-betul. Oke, nah ini sintaksnya akan saya buka lagi ya, supaya mudah untuk dipahami. Nih, jika kita akan melakukan pengurangan, deklarasi fungsinya seperti ini. Ya, saya akan coba untuk yang kedua. Lalu saya pilih pengurangan, berarti angka 2. Masukkan bilangan yang pertama. Saya akan memilih di sini bilangan pertamanya 6. Saya akan kurangkan ya nanti karena ini pengurangan dengan 7. Contohnya seperti ini. Maaf, maksudnya 5. Maka akan ada hasilnya 6 dikurang 5 sama dengan 1. Ini adalah untuk pengurangan. Begitupun dengan perkalian, pembagian. Kita tinggal inputkan saja bilangan pertama dan bilangan kedua, operasinya akan berjalan. Seperti ini untuk program kalkulator yang sederhana. Oke, itu saja tadi materi pembelajaran mengenai algoritma dan pemrograman dasar. Tadi kita sudah belajar bagaimana kita menyusun algoritma. Sebelumnya juga sudah mengerti apa itu algoritma. Kemudian tujuan belajar algoritma juga mempelajari beberapa flowchart dengan simbol-simbol yang ada di dalam pembuatan flowchart melalui diagram alir. Kemudian sudah belajar bagaimana membuat program sederhana dengan pemrograman Python. Jadi itu saja untuk bagaimana kita memahami mulai dari algoritma, kemudian flowchart, membuat program dengan menggunakan pemrograman Python. Saya berharap mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka dapat memahaminya. Itu saja untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih.